Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ismail Padi Al-Waton sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuhu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati bersama pengasuh kami Ustaz Suhardi Abdul Habib Hussein beserta keluarga. Semoga senantiasa dilindungi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz di pengasuhan maupun di KMI, baik asatizah wal asatiz kullukum ajmain, dan anak-anak yang kami banggakan dan cintai. Semoga kalian akan tumbuh dan menjadi pemimpin bangsa ini. Amin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi nafas kita dalam menampak dan menatapi kehidupan ini. Hari ini adalah hari bersejarah. Saya sudah tidak bisa menghitung berapa orang dari mimbar seperti ini, dari acara seperti ini, kemudian dia tumbuh menjadi ibu yang berkualitas, guru yang berkualitas, pemimpin yang berkualitas, aparat yang berkualitas. Saya sudah tidak bisa menghitung. Terserah mereka masih ingat kita atau tidak. Tugas kami sebagai guru adalah seperti hujan yang menyirami tanaman. Jadi itulah amanah kita ketika kita menjadi guru. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para OSPTDI, para anggota ketua OSPTDI yang akan menyerahkan amanahnya kepada adik-adik kelasnya, amanah baru nanti yang diterima. Ini bukan adalah akhir tugas. Ini hanya bagian dari warna pergantian. Amanah itu sepanjang kita hidup, dia masih tetap melekat pada kita dimanapun kita berada. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 13-14 Allah berkisah tentang bagaimana pemuda yang hebat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim huda. Innahum amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang beriman. Kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi kalau sudah merasa kita kuat beriman, maka usahakan diri untuk bagaimana kita meraih mendapatkan huda, petunjuk. Karena hidup tanpa petunjuk Allah, maka kita akan sampai kepada tempat yang salah. Anak-anak sekalian, tugas seorang thalib, tugas seorang santri, dia adalah seperti wadah tempat menampung air. Awan dan hujan itu adalah guru dan ilmu kalian. Mungkin masuk ketika hujan itu turun, masuk ke dalam wadah kalian itu. Penuh, bisa penuh. Tetapi kalau wadahnya kotor, maka air yang masuk di situ yang awalnya bersih dari atas itu masuk ke dalam wadah.
Kalau wadahnya kotor, maka dia akan tetap menjadi kotor. Bagaimana membersihkan wadah itu? Niatkan diri kalian menjadi seorang tolik yang benar-benar tolik. Niatkan diri benar-benar menjadi santri. Sebab orang bisa jadi airnya penuh, ilmunya banyak, tetapi karena wadahnya tadi kotor itu, banyaknya itu tidak bisa memberikan sebuah perubahan. Berapa banyak negeri ini jabatan-jabatan yang dipimpin oleh profesor, doktor, kiai, haji, tetapi mereka tidak bisa menjaga wadah, maka berakhir dengan su'ul khotimah. Nah, jadi mari jaga hati kita. Ya, jadi yang menerima amanah nanti betul-betul menjalankan itu amanah. Saya mengapresiasi anak-anak yang sudah akan melimpahkan amanahnya. Bagi saya, kalian semua adalah samurai umat. Samurai itu sebelum dia diciptakan, sebelum dia dibuat, dia adalah hanya seonggok besi, kemudian dimasukkan di dalam api. Salah badi. Dia dimasukkan dalam api, kemudian dipukul berulang kali, dibentuk. Kemudian setelah dibentuk, kemudian diperhalus, dipertajam. Nah, itulah kalian hari ini. Ya mungkin hari ini kalian insya Allah sudah menjadi sekian. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang lain, kalian sudah luar biasa baik. Dan insya Allah terus menjadi diri yang terbaik. Teruslah asah diri kalian itu menjadi yang terbaik. Kemudian kepada anak-anak yang akan menerima amanah, yang pertama, kami semua memesankan yang pertama menjadi leader itu, menjadi pemimpin itu, yang pertama adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua kalian itu adalah pemimpin, semua kita dipemimpin. Jadi bukan karena saya ketua terus saya pemimpin, yang lain enggak, semua kalian itu yang ditunjuk hari ini adalah pemimpin. Mulai dari diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Apa itu mas'uliyah? Mas'uliyah itu berasal dari kata sa'ala yang artinya kalian akan diminta pertanggungjawaban yang mungkin hari ini lepas dari kita, tapi tidak lepas dari Allah. Orang Inggris mengatakan pertanggungjawaban itu responsibility, artinya ability to respond, kemampuan untuk cepat merespon. Pegang, wah lampu belum mati, nggak perlu kita menunggu. Saya kan pemimpin, nggak perlu saya matiin lampu. Air mengocor, nggak perlu. Air nggak perlu, kita dengar, kita lihat, kita kerjakan. Contoh-contoh seperti itulah ketika kalian berbicara, kalian akan dituruti oleh adik-adik kelas kalian. Jadi tidak enaknya main perintah. Enggak. Ya. Mimpi itu dia selalu mulai dari diri saya. Dia pegang. Ability to responnya itu, kemampuan untuk merespon itu cepat. Kemudian yang kedua, ikhlasul khidmah. Jadi kata Nabi, pemimpin itu sayyidul qaum khadimuhum. Jadi yang namanya pemimpin itu adalah pelayan bagi umatnya, pelayan bagi yang dia pimpin. Apa itu melayani? Memberikan yang terbaik. Nah, jadi kalian mungkin nggak nonton, tapi kalau guru-guru nonton, di Republik ini pernah ada orang teriak-teriak, dia datang ke suatu daerah tidak disambut, marah-marah dia. Ya. Ini karena dia tidak pernah memberikan pelayanan terbaik, yang diberikan hanya pencitraan. Kalau Anda memberikan pelayanan yang terbaik, tidak perlu dikomando, orang itu pasti datang menyambut Anda. Itulah
kepemimpinan Islam, lalu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Berjalan sendiri malam hari hanya ditemani oleh budaknya. Jadi tidak kayak sekarang. Saya berharap kalian ketika jadi pemimpin, hentikan itu pencitraan itu. Mau nolong orang, foto-foto dulu. Mau nolong orang, disiarkan dulu. Enggak. Islam itu datang diam-diam. Berikan. Tangan kanannya memberi, tangan kiri tidak melihat. Lakukan itu. Hanya satu dua memberikan baru ngaku kayak Umar bin Khattab. Mana bisa? Umar bin Khattab itu diam-diam. Dan itu selalu menjadi kebiasaan dia. Nah, contoh satu lagi. Masih keturunan dia, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau memimpin, ada dialog dua pengembala. Dia bertanya, sahabatku, siapa yang memimpin kita hari ini? Seorang pemuda yang soleh, namanya Umar bin Abdul Aziz. Pantasan, ternak-ternakku utuh. Tidak ada yang memakan singa-singa, serigala, tidak ada yang memakan ternak. Efek dari pemimpin hebat yang amanah. Jadi kalau saya masih lihat nanti, jadi pemimpin masih ada kehilangan-kehilangan, nah berarti harus introspeksi. Dan efeknya besar. Efeknya besar. Kemudian yang terakhir adalah as-sabar. Sabar usikum wa nafsi. Tadi Ustaz Swati sudah menyampaikan bahwa pertolongan Allah itu dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Baru innallaha ma'as-sabirin. Orang selalu memotong innallaha ma'as-sabirin. Semua Allah bersama orang yang sabar. Enggak, sabar itu dibarengi dengan sholat yang utuh. Baik, ya. Itu yang terakhir tadi, sabar. Jadi semoga kalian semua, yang pertama tadi peka, kedua ikhlasul khidmah, ketiga sabar. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita membiasakan diri kita membuka itu acara-acara kita itu dengan bismillah dan takbir. Ya. Tidak tepuk tangan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Hadirin rahimakumullah, mari kita buka rangkaian bersejarah untuk anak-anak kita ini dengan atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.